Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kami akan menyampaikan ya hasil penelitian kami yang berjudul pengembangan model DMAIC ya untuk perbaikan kinerja logistik ikan pada jaringan tol laut koridor Maluku Jawa ya. Skema dari hasil penelitian ini adalah penelitian tesis magister ya. Ketuanya saya sendiri Dr. Mustarudin, kemudian anggotanya ada Hadi Solekan ya, ini mahasiswa, kemudian ada Prof. Gondo. Nah, latar belakangnya, pada tahun 2004, pemerintah mengembangkan program Sistem Logistik Ikan Nasional atau SLIN ya, yang mana program ini ditunjukkan untuk menjamin ya kelancaran aktivitas logistik ikan. Nah, kemudian setahun kemudian pada tahun 2015, Kementerian Perhubungan mengembangkan yang namanya program tol laut ya. Program Terlaut itu merupakan layanan publik ya, fasilitas layanan publik yang berbiaya murah begitu ya, yang ditujukan untuk mengangkut barang-barang penting dan barang pokok. Nah, logistik ikan termasuk barang pokok ya, sehingga keberadaan program tol laut ini sangat bagus kalau dimanfaatkan ya, apalagi untuk Indonesia Timur ya, dan dalam hal ini di Maluku. Nah, namun keberadaannya ya sampai sekarang ya, sejak tahun 2015 ya sampai sekarang itu belum dirasakan ya manfaatnya ya, yang ditandai dengan layanan logistik yang belum optimal ya, dan transportasi ikan yang masih tinggi ya. Jadi biayanya masih mahal gitu ya. Kalau atau dengan kata lain kinerja layanannya itu belum baik gitu ya. Terkait dengan ini maka kami mencoba mengembangkan model yang baik ini untuk memperbaiki kinerja yang tadi. Ya, tujuan penelitian menganalisis pengaruh tol laut dan kinerja logistik ikan. Kemudian yang berikutnya memusul model DMAIC ya atau Grand DMAIC, perbaikan kinerja logistik ikan di pelabuhan jaringan tol laut. Nah, kebaruan dari penelitian ini adalah ya kita mengkaji kinerja secara terpadu, kemudian nanti memberikan alokasi perbaikan menggunakan pendekatan DMAIC ya, yang mana konsep ini saat ini baru dikembangkan di Uni Eropa ya, dan itu hanya untuk transportasi darat. Dan di sini kami akan padukan ya, kami lihat dari transportasi lautnya ya terutama ya, kemudian juga transportasi darat dalam logistik ikan. Nah, hasil penelitian ya, kami melihat yang pertama ini mulai dari pasokan ikan ya, dari apakah perlu layanan tol laut atau tidak begitu ya. Ternyata pasokan ikannya relatif banyak ya, sekitar 2.000-an ya, sampai hampir 3.000 ya, 2.000 sampai 3.000 ton per tahun ya, dan ini banyak sekali ya. Kemudian kita lihat dari segi kontinuitasnya gitu ya, tabel sebelah kanan. Itu kalau kita lihat secara umum produksinya itu relatif stabil ya, kontinu begitu ya. Yang rendah itu hanya di bulan Januari dan Mei ya. Kalau ini bisa dikatakan ini bagus ya, dan ini bisa diandalkan di dalam penyediaan logistik ikan. Nah, terus bagaimana pengaruh ya dari tol laut terhadap logistik ikan ya, gitu ya sebenarnya seperti apa ya? Itu pengaruh itu bisa kita lihat dari terutama dalam distribusi dan harga ya. Ternyata kalau produksi ikan meningkat ya, itu distribusi itu juga akan meningkat juga ya, akan dilayani oleh tol laut begitu ya. Dan harga juga itu akan relatif stabil, nggak turun ya, nggak turun drastis begitu ya. Ini kalau kita lihat itu nilainya positif ya dari korelasi ya. Hal ini menunjukkan bahwa kalau program tol laut ini dimanfaatkan dalam layanan logistik ikan, itu akan memberikan hasil yang baik ya, akan sangat bagus. Nah, kemudian coba kita analisis ya, ini kami analisis kinerja logistik yang sedang terjadi sekarang dari 5 dimensi di sini. Ternyata yang nilainya rendah itu dimensi efisiensi, kemudian dimensi manfaat dan dimensi tata kelola ya, itu nilainya rendah ya, 50% ya, sampai 60-an, 62 dan 64 untuk yang tata kelolanya ya. Nah, terkait dengan ini maka kami berpikir ya bahwa dimensi-dimensi yang kinerja masih rendah itulah yang menjadi sasaran untuk diperbaiki ya, terutama termasuk dengan menerapkan model DMAIC ya. Nah,
Apa itu model DMAIC ya? Yaitu model untuk memperbaiki kinerja ya, termasuk aktivitas logistik yang mana itu ditelusuri mulai dari mendefinisikannya itu domainnya ya, kemudian nanti menganalisisnya begitu ya, sampai nanti mengontrol ya, di apa namanya ya, didesain sampai nanti C-nya itu mengontrol begitu ya, sehingga nanti tatkala diterapkan ya, mengontrol hasilnya sehingga nanti tatkala diterapkan itu nanti bisa maksimal ya. Ada dua tahapan yang kami lakukan, tentunya yang pertama menyusun hierarki ya, sampai didapatkan prioritas secara makro ya, untuk memperbaiki yang menangani 3 yang dimensi yang kurang bagus tadi. Ini dalam tahap di MA-nya ya kita lakukan, kemudian yang berikutnya kita menyusun rekomendasi Grand DMAIC-nya. Untuk yang tahap pertama penyusunan hierarki, di dalam menyusun strategi ya, ini kita menggunakan HP, strategi untuk perbaikan, tentunya kita harus perhatikan apa menjadi kriteria ya, yang harus dipenuhi tatkala strategi tersebut diterapkan ya. Nah, kriterianya itu tentunya ya memperbaiki dari dimensi-dimensi yang rendah tadi gitu ya. Ini kita simulasikan untuk setiap kriteria begitu ya. Kemudian dari strategi yang kami tawarkan begitu ya, strategi ini kami dapat dari hasil FGD ya dengan para pihak yang ada di sana. Ternyata strategi yang penting sekali yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan sistem logistik ikan dan tol laut. Jadi diintegrasikan itu yang utama. Setelah itu nanti silakan diperbaiki gitu ya. Jadi kira-kira mungkin mirip kayak Transjakarta ya. Kalau sudah terintegrasi jalurnya, maka nanti biaya-biaya yang mahal itu bisa dikurangi ya, karena bisa dimanfaatkan apa namanya ya, bisa cepat, kemudian juga pembayarannya bisa sekali dan seterusnya ya. Itu akan memperbaiki nanti apa namanya dimensi-dimensi kinerja tersebut. Nah, kemudian ini detailnya nanti kita akan sampaikan di dalam rekomendasi modelnya, yang mana model DMAIC itu harus mendukung integrasi yang tadi. Luarannya yang kami dapatkan di sini di Jurnal Al-Baqarah ya, sekarang sudah posisi apa namanya accepted ya, sudah juga direview ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah terbit. Kemudian juga untuk posternya kita sudah dapatkan nomor hak cipta. Nah, kemudian desain model Grand DMAIC yang kami buat ini kami bagi dalam 3 bagian ya. Yang pertama tentu 5 bagian ya, menyoroti apa dimensi-dimensi yang perlu diperbagi tadi ya. Ini yang saya tandain merah. Kemudian apa aksi perbaikannya ya untuk dimensi-dimensi yang tadi begitu ya, berdasarkan temuan yang sebelumnya gitu ya. Kemudian potensi berkelanjutannya, kalau potensi berkelanjutannya tinggi maka dia diprioritaskan. Kemudian waktu kritis menerapkannya ya. Kalau kita berbicara logistik ikan, maka waktu kritis itu biasanya berkaitan dengan musim puncak, musim paceklik, kurang lebih di situ ya. Jadi yang mana harus dilakukan pada musim puncak atau pada kedua musim gitu ya. Nah, itu nanti sudah kami identifikasi ya. Dan siapa pelaksananya ya. Nah, di sini di dalam model Grand DMAIC yang kami buat di sini sudah ada semua. Nah, kemudian yang berikutnya ya, untuk mendapatkan hasil yang nyata secara cepat, maka dari berbagai aksi yang tadi perlu kita pilih, tentukan mana yang harus didahulukan. Nah, di sini kami dapatkan ada 6 yang didahulukan untuk supaya hasilnya signifikan memperbaiki kinerja logistik, terutama dengan konsep integrasi memperbaiki 3 dimensi yang tadi. Yang pertama, menguatkan koordinasi pelabuhan, perikanan, dan pelabuhan umum. Ya, kalau mau integrasi harus kuat koordinasinya begitu ya. Mengembangkan kebijakan pengelolaan logistik dan berkelanjutan, harus berpikir jangka panjang. Gitu ya. Kemudian menguatkan fungsi industrialisasi logistik berbasis pelabuhan. Pelabuhannya harus kuat, semua aktivitas kalau bisa terpusat di situ, gitu ya, sehingga lebih efektif, lebih efisien, gitu ya. Apa namanya itu? Jadi 6 ini bisa didahulukan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.